أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Karena salah satu keistimewaan dari kitab Arba'in Nawawi adalah hadis yang diambil adalah hadis yang ringkas, ya. Dan itu termasuk keistimewaan dari Rasulullah SAW, yaitu jawami'ul kalim, qalilul lafzi katsirul ma'ani, ya. Ucapannya pendek tapi maknanya banyak. Dan kita coba membaca di hadis yang ke-40 sehingga kita nanti minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menghafalkannya dan memahami kandungan yang ada di hadis yang ke-40 ini. Ani Bani Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman kibi faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Wa kana Banu Umar radhiyallahu anhuma yaqul idza amsayta fala tamtadri sabaha wa idza asbahta fala tamtadiril masaa wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautika. Rawahul Bukhari. Kemarin kita sudah mengartikannya dan sangat mudah sekali, ya. Di sini Rasulullah SAW menepuk pundaknya Ibnu Umar, kemudian mengatakan, wahai Umar, jadilah hidup di dunia ini seperti orang yang asing atau orang yang melakukan perjalanan, ya. Dan insya Allah kemarin sudah kita pahami faedah dari hadis yang ini sampai faedah yang ke-11, ya. Faedah yang ke-11. Dan poin yang kemarin Bapak Ibu sekalian, bahwa di sini juga mengandung, ya, poin 1 sampai 10 pelajarannya sangat banyak sekali. Barangkali kita semua yang selama ini kesulitan menghadapi anak-anak, ya, kesulitan menghadapi anak-anak di dalam proses mendidik, ini adalah salah satu contoh metode yang diberikan oleh Rasulullah SAW di dalam mendidik. Apa kemarin metodenya? Metode yang disampaikan atau dicontohkan oleh Rasulullah dalam proses mendidik adalah melakukan sentuhan fisik, ya, melakukan sentuhan fisik. Dan ini insya Allah bagi orang atau anak yang memerlukan ini sangat efektif sekali untuk menarik perhatian mereka. Apalagi saat sekarang ini anaknya kritis, orang tuanya tidak sabar di dalam menjawab pertanyaan anak. Gimana mboten? Anaknya kritis, pertanyaannya terkadang tidak masuk. Iya. Perkiraan kita itu ini tanya apa kok sudah jauh sekali, ya. Sehingga pertanyaan itu kalau tidak dijawab itu menimbulkan sesuatu yang belum terselesaikan di dalam jiwanya, ya. Makanya salah satu keunikan anak, ya, itu harus kita fasilitasi. Dan semoga semua kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam proses mendidik. Dan salah satunya contohnya yang disajikan, ya, Rasulullah seperti ini, ya, memegang anggota badan yang mungkin itu bisa adanya chemistry antara orang yang menyampaikan dengan orang yang ingin disampaikan, ya, antara pendidik dengan muridnya, barangkali seperti itu. Faedah terakhir kemarin Bapak Ibu sekalian, anal mu'min la yatma'inu bil hayati dunya wa la yardha biha badalan 'anil akhirah.
Seorang mukmin itu tidak tenang ya apabila akhirat itu digantikan dengan dunianya. Artinya dia harus memilih akhiratnya. Dunia karena prinsipnya orang mukmin bahwa dunia bukan tempat asalnya. Pasti dia gelisah pengen kembali ke tempat asalnya. Kalau kita barangkali sampai sekarang masih tenang, sudah hidupnya sudah kecukupan semuanya, mobil ada, ya, istri ada, rumah ada, anak jadi soleha semuanya, ya. Akhirnya kita berangan-angan, tulul amal, ingin hidup barangkali 200 tahun atau 300 tahun, ya, ingin menikmati hidup, ya ini yang perlu kita evaluasi. Bahwa kalau kita negeri asalnya akhirat, berarti kita tidur dengan akhirat. Tapi itu tidak mudah Bapak Ibu sekalian. Tidak mudah kecuali oleh orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah nomor 11, annal mu'mina haqqan daimun tashmiri fi sayrihi ilallah fa huwa daimul ubudiyah lillah. Makanya kalau sudah orientasinya sudah akhirat, maka dia akan senantiasa hidupnya itu berjalan untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Dibuktikan dengan apa? Dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim pernah menjelaskan Bapak di dalam sebuah kitabnya, barang siapa yang ingin menikmati ilmu dan iman, dia harus apa? Barang siapa bisa merasakan bagaimana nikmatnya ilmu dan iman, dia harus apa? Harus apa kira-kira? Kadang kan kita punya ilmu ya, tapi di dalam aplikasi dan ini terjadi kesenjangan, benar semua. Ilmunya sudah ada, tapi terkadang kita belum bisa menikmatinya. Ini ilmunya ada, tapi kok perasaan masih gersang dengan ilmu yang saya dapatkan. Kok nggak tentrem gitu. Ibnu Qayyim pernah menjelaskan, ini proses untuk menuju akhirat, mencintai akhirat dibandingkan dunia. Harus apa? Menanggalkan? Harus apa kita? Ini tertulis di dalam sebuah kitab, salah satu kitab Ibnu Qayyim. Harus mengenal dirinya sendiri. Harus mengenal dirinya sendiri. Barang siapa yang mengenal dirinya sendiri, dia akan menikmati nikmatnya iman dan ilmu. Gimana membuatnya? Terkadang kan kita kalau tidak mengenal diri sendiri kan, ya masih mencari sana, masih serini. Contohnya ini, Kak, ya. Sehingga kita tidak bisa menempatkan ilmu itu di mana, iman itu di mana. Ya. Makanya itu Ibnu Qayyim menjelaskan, kalau kita ingin merasakan nikmatnya iman dan ilmu, kita harus mengetahui diri kita sendiri. Pertanyaannya Bapak Nusirani, kira-kira jenengan sudah tahu masing-masing kita di siapa? Ngertos nomor dereng? Terkadang kan saking sibuknya kan ya, berjalan begitu saja sehingga tidak mengetahui siapa kita ini. Ikuti arus saja. Makanya kita ya tidak bisa merasakan nikmatnya iman dan ilmu kita. Padahal itu semua di dalam rangka untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi zaman sekarang ya. Apalagi zaman sekarang yang fitnahnya semakin banyak. Kesibukannya juga semakin banyak. Waktu berjalan dengan seakan-akan untuk merenung itu sebuah keistimewaan bagi orang yang diberi mudah seperti itu. Tadi saya pagi ya belanja ke pasar, itu titik berapa? 1 jam, nggak terasa 2 jam. Terus itu ngupas bawang berambang, ya 1 jam, 2 jam sudah zuhur ya. Itu ngantarkan ini, udah tiba-tiba sudah asar. Ya. Terkadang kan saking cepatnya waktu, pikiran ini
tidak fokus ya. Makanya penting sekali ya untuk merenung di malam hari supaya kita mengetahui jati diri kita ya. Kalau siang itu ya waktunya sudah habis untuk aktivitas ya. Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati iman dan ilmu itu. Faedah nomor 12 Bapak Ibu sekalian. Amalu Bani Umar biwasiyati an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar tadi kan mendapatkan wasiat dari Rasulullah ya. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Terus Umar menerjemahkan nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dengan perbuatannya Bapak Ibu sekalian. Paham apa yang disampaikan oleh Rasulullah, Umar, Ibnu Umar, ya, wahai Ibnu Umar, kamu itu kalau di dunia wis toh, jadilah orang asing atau orang yang melakukan perjalanan. Maka Ibnu Umar menerjemahkan nasihat dari Rasulullah itu dengan perbuatannya. Seperti apa perbuatan Ibnu Umar? Kama huwa dhahirun min qawlihi, sebagaimana itu nampak di perkataan Ibnu Umar di bagian akhir dari hadis yang ke-40 dari Arba'in ini. Maka Ibnu Umar mengatakan apa? Ida amsaita fala tantadhiril sobaha. Kan gini ya, Rasulullah memberikan nasihat. Kemudian kalau orang asing, orang musafir itu apa? Ya sudah cepat-cepat, jangan banyak angan-angannya. Ida amsaita, jika kamu berada di waktu sore, fala tantadhiris sobaha, maka jangan berangan-angan untuk datang waktu pagi. Itu terjemahan Ibnu Umar dari perkataan atau dari nasihat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Kalau kita ya menerjemahkannya berbalik kan, terus toh iki masih sore sih panjang, sesuk seiso, ya. Ngono sesuk sore nih seiso, ya. Nanti ganti lagi kalau waktu sore, besoknya masih bisa itu yang panjang angan-angan. Tapi Ibnu Umar mengetahui hakikatnya dari hadis ya, dari perkataan Rasul adalah jadilah orang asing atau orang melakukan perjalanan, maka segera untuk melakukan persiapan. Jangan banyak angan-angan. Itu adalah amalnya Ibnu Umar dari nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faedah nomor 13. Anna qaula Bani Umar tadammana tafsiran liwasiyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bersama ya, bahwa ucapan Ibnu Umar di bagian terakhir itu adalah tafsiran dari perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tafsiran dari nasihat Rasul kepada Ibnu Umar. Ida amsaita fala tangtadil sobaha wa ida asbahta fala tangtadil masa'a. Khud min sihatika limaradika wa lihayatika limautika. Itu adalah tafsiran dari perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi. Berarti masa orang muslim ya, orang mukmin itu Masya Allah ya, harus benar-benar mempersiapkan untuk bekal akhiratnya. Makanya perbedaan orang yang panjang angan-angan sama orang yang tamak, sama orang yang punya cita-cita di mana Bapak Ibu? Loh, saat kalau kita nggak panjang angan-angan boleh tuh bercita-cita. Kalau panjang angan-angan itu adalah orang yang keinginannya itu jauh, tidak akan mudah dicapai. Misalnya gitu, ya saya pengen ya Pak Ali mobil McLaren, itu kan angan-angan ya, kelihatannya mustahil untuk, walaupun saya mungkin pecinta mobil ya, artinya ya suka dengan mobil, tapi kan kelihatannya sesuatu yang mustahil. Itu namanya angan-angan, sesuatu yang jauh, yang tidak, kemungkinan kecil untuk didapatkan. Kalau cita-cita adalah sesuatu yang dekat, yang itu mudah atau bisa ya diwujudkan.
Adapun rakus adalah sesuatu yang mudah didapatkan dan dia berlebih-lebihan. Makanya kita yang dilarang apa? Rakus dan panjang angan-angan tadi. Kenapa? Karena kita adalah orang asing, orang yang melakukan perjalanan. Maka wis gunakan sesuatu yang bermanfaat untuk perjalanan kita. Faedah nomor sekawan welas, nomor 14. Wasiyatuhu radhiyallahu anhu bi qasril amal bi qawlihi idza amsayta fala tantadri sobaha wa idza asbahta fala tantadri masaa. Wasiatnya Ibnu Umar adalah untuk memendekkan angan-angan. Memendekkan angan-angan. Makanya hati-hati Bapak Ibu sekalian. Orang tua itu biasanya angan-angannya panjang dalam dua hal. Kenapa? Orang yang sudah sepuh biasanya Allah uji dengan angan-angan yang panjang. Biasanya apa angan-angan yang panjang dari orang yang sepuh? Nama Bapak sekalian. Orang yang sepuh, Pak Nanang barangkali sudah punya angan-angan. Atau Pak Husen? Ya, kembali muda ya. Iya, qalbu syekh syabun ala hubbul isnaini hubbul aisi wal mal. Ya, masih ada yang sudah berumur tapi hatinya hati muda. Iya kan? Hati muda dalam apa? Ya. Iya, dalam mencintai dua hal, yaitu berangan-angan usianya panjang dan cinta harta. Itu ujian untuk orang yang sudah sepuh tapi jiwanya muda. Nanti ujiannya apa? Ya panjang, umurku masih ya. Ini kelihatan masih 60, masih muda lah ya. Apalagi belum 70, belum 80, tak gaya-gaya sidik nggak apa-apa kan. Ini bahaya ya. Makanya ini ya, ujian untuk orang yang sudah usia sepuh ya. Yaitu panjang angan-angan dengan usia, menginginkan usianya panjang, kemudian apa? Cinta harta. Kan ada orang yang semakin tua semakin Allah uji dengan cinta harta, meditnya itu ya. Ada orang yang medit ya, cinta hartanya itu kadang kebangetan. Ya. Ada dulu ya, lauk itu kalau tidak dibagikan itu biasanya disimpan lemari, dikunci. Nggak dibagikan ke anak-anaknya atau ke cucunya, ya. Nampak akhirnya apa? Busuk. Okay. Pernah ngalamin apa mboten? Pernah ngalamin apa mboten? Barangkali mbah-mbah dulu ya. Kan dulu kan lauk itu sangat berharga ya. Ya, kalau mau dibagikan jonggo heman nanti mau ya nggak koman nggak ini ya, mendingan tak simpen di lemari, lemarinya dikunci, lupa akhirnya apa? Ya, busuk ya. Ini untuk ujian untuk orang yang sudah sepuh ya. Ya, makanya kita dianjurkan untuk ya kalau sudah bisa dikeluarkan ya, untuk diinfakkan dan seterusnya. Karena apa? Kita orang yang asing dan akan melakukan perjalanan. Ya. Ujian ini ya, orang yang panjang angan-angan dari ya orang yang sudah sepuh. Ujiannya menginginkan usia panjang dan cinta harta. Maka kita harus banyak berdoa ya untuk tidak terjatuh dalam fitnah ini. Ya, terjatuh di dalam fitnah panjang angan-angan dalam usia, kemudian cinta harta. Faedah nomor pinten? Karena apa? Orang yang panjang angan-angan itu ya, ini ada beberapa ya, celaan orang yang panjang angan-angan. Sebagaimana dalam surat Al-Hadid ayat 16, wala yakunu kalladzina utul kitab min qablu fatala alaihimul amad
faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiquna. Janganlah kalian seperti orang-orang yang telah diberikan Alkitab sebelumnya panjang angan mereka sehingga rusak hati mereka. Orang yang panjang angan akan rusak hatinya, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Niki wasiat untuk orang yang panjang angan-angan. Faedah nomor 15. Wasiatuhu radhiyallahu anhuma biktinami fursi bi ihsanil amal. Bapak dan sekalian, di terakhir hadis ini adalah perkataan Ibnu Umar ya. Ini menjelaskan bahwa beliau berwasiat supaya orang itu benar-benar menggunakan kesempatannya untuk beramal baik. Artinya apa? Wis to nak sore itu aja angen-angen esok. Nak esok aja angen-angen sore. Ini menunjukkan bahwa gunakan kesempatan untuk beramal kebaikan. Biktinam itu artinya menggunakan dengan sangat ya. Wasiatuhu radhiyallahu anhu biktinami fursi ihsanil amal. Wa dzalika fi qaulihi. Demikian juga di dalam ucapannya wa khudh min sihatika limaradika wa min hayatika limautika. Insyaallah nih. Orang muslim tuh hebat. Ya, orang muslim tuh hebat. Ya. Penuh dengan kebaikan. Ibnu Umar mengatakan, gunakanlah waktu sehatmu untuk waktu sakitmu, dan gunakanlah waktu hidupmu untuk waktu kematianmu atau setelah matimu. Insyaallah nih. Berarti ini wasiat yang Masya Allah bagus nih dari Ibnu Umar. Makanya Bapak dan sekalian, kemarin sudah kita jelaskan ya, ada orang yang biasanya lebih bahagia itu kalau sudah memikirkan hal-hal yang berhubungan dengan dunia itu terlalu mendalam barangkali seperti itu. Iya, insya Allah lebih sehat. Kalau orang sudah diuji dengan seperti itu biasanya apa? Ya mudah sakit. Ya. Apalagi ini kita harus benar-benar menggunakan waktu sehat kita untuk apabila datang sakit. Tapi ini benar-benar perlu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu berdoa untuk minta pada Allah Subhanahu wa taala pertolongan buat kita semuanya. Supaya kita dimudahkan pada saat kita sehat benar-benar menggunakan waktunya untuk ketaatan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengharapkan sekali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimudahkan waktu hidup kita benar-benar bermanfaat untuk amal kebaikan, yaitu ya ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bekal setelah kematian kita. Gitu. Makanya ini kita harus banyak berdoa. Faedah nomor 16. An-nasihata fursatun lil amali hatta innal abda yuktab lahu fi maradihi ma kana ya'malu fi sihhatihi. Keistimewaan bagi seorang muslim Bapak Ibu sekalian. Orang yang benar-benar menggunakan waktunya pada saat sehat untuk beramal, maka pada saat dia sakit akan tetap dicatat sebagaimana dia mengerjakan amal kebaikan tadi. An-nasihata sesungguhnya waktu sehat itu fursatun kesempatan lil amal untuk beramal. Hatta inal abda sampai apabila seorang hamba yuktab ditulis baginya fi fursa fi maradihi di dalam sakitnya maka ya'malu fi sihat dicatat pada dia sakit ya sebagaimana dia waktu sehatnya. Catatan apa?
Apabila dia sehat, dia mengerjakan amal yang baik. Ya, catatan ini Kung. Berarti kalau kita sehat, ya, kita harus banyak amal baik. Tujuannya nampak barangkali kita nanti ya, diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala sakit, ya, supaya apa? Supaya kita tetap mendapatkan pahala sebagaimana waktu kita sehat. Nah di sini al-abdu idza kana ala tariqatin hasanatin minal ibadat thumma marida ila lil malakil muwakkal bihi uktub lahu misla amalihi idza kana taliqan hatta utaliqahu au aqfidahu ilayya. Ini penjelasan bahwa apabila seorang hamba itu dia berjalan di dalam jalan kebaikan, di dalam ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, tsumma maridah, kemudian dia sakit, maka dikatakan pada malaikat pencatat amal, uktub, tulislah baginya seperti mana dia mengerjakan pada saat dia sehat atau tidak terikat sampai aku mencabutnya atau aku mencabut nyawanya. Masya Allah Bapak sekalian, orang muslim itu sekeco sebagaimana hadis sebelumnya apa? Sesuatu yang tidak tertulis kesalahannya apa? Karena apa? Karena lupa, paksaan, tidak sengaja. Ini tidak akan dicatat sebagai kesalahan buat kita. Dan ini Bapak sekalian, kesempatan buat kita yang mana kadang-kadang kita sakit. Maka salah satu tipnya adalah kita gunakan waktu sehat untuk beramal yang sebanyak-banyaknya. Supaya apa? Pada saat kita sakit tetap mendapatkan catatan kebaikan. Faedah nomor 17. Anal hayata fi hadi dunya waqtun litazawwudi lil akhirah. Anal hayata fi hadi dunya waqtun litazawwudi lil akhirah. Sesungguhnya kehidupan di dunia ini adalah waktunya kita mencari bekal untuk akhirat. Bekal untuk akhirat. Masya Allah ya. Kelihatannya ayam kan ya. Nak menawi tiang sampun paham agama terus mengamalkannya, ketinggalan kok itu ayam. Ya nama mboten. Ya apalagi yang barangkali yang sudah usia sepuh ya, sudah meyakini akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, konsentrasinya sudah ibadah ya, untuk ya, bekal pada Allah Subhanahu wa taala. Karena meyakini apa? Hidup di dunia adalah bekal untuk akhirat. Bekal untuk akhirat. Makanya jangan panjang angan-angan. Ada sebuah kisah Bapak-Ibu sekalian. Ini berkaitan dengan keluarga. Kemarin pada cerita ada, sekarang beliau jadi pemateri nasional ya. Di usianya sebelum 45 tahun ya, beliau itu sama istrinya sering dimarahi. Kan tipenya beliau itu melamun kalau pagi, saya ceritakan mereka melamun gitu ya. Terus kalau pagi itu sering berpikir ya. Saking tidak sabarnya biasanya istrinya apa? Marahi. Terus kalau di kamar mandi itu bisa 30 menit, 40 menit. Kalau nggak digedor-gedor sama istrinya tidak keluar-keluar. Itu kalau tidak ada ya tujuan untuk akhirat kan biasanya apa? Terjadi banyak. Oh, ini suamiku itu pemalas. Kalau di kamar mandi lama. Ya. Kalau pagi isinya bengong, ya, melamun. Itu sebelum 45 tahun. Artinya banyak terjadi belum kesepemahaman. Ya. Alhamdulillahnya Bapak-Ibu sekalian, pada saat usianya 45 tahun beliau itu mencari informasi tentang jati dirinya beliau tadi. Ya. Terus orang yang beliau temui itu mengatakan
Pak, jenengan itu cocoknya jadi seorang psikolog bukan elektronik. Beliau itu guru di Semarang, SMK di elektronik. Nah itu Bapak Nurjan. Baru setelah itu dia celeng, aku orang psikolog. Setelah itu tahu itu Bapak Nurjan, beliau kan selama ini beliau jadi konsultan, jadi guru SMK ya, dengan elektronik ini di SMK Negeri Semarang sana. Ya, setelah itu paham 2 tahun dari penyadaran dirinya, dikasih tahu tadi, langsung meledak prestasinya Bapak Ibu sekalian. Ya. Setelah 2 tahun tadi ya, 45 berarti 47 ya. Dalam 2 tahun itu bisa menyusun 3 buku. Dan sekarang beliau menjadi pemateri nasional. Setelah itu karena sudah paham ritmenya suaminya, kalau pagi pengen disayang artinya diomeli ya. Sayangnya itu dengan omelan. Beliau mengatakan, saya itu kalau tidak diomeli istri, bangun subuh itu nggak langsung bangun, kangen dengan omelannya istri itu ya. Istrinya kalau ngomel-ngomel baru bangun ya. Kalau tidak gedor-gedor kamar mandi, tidak keluar-keluar itu sampai usia segitu. Itu kalau setelah paham. Padahal kalau sebelum paham apa ya sering ya saling bantah-bantah dan seterusnya. Tapi alhamdulillah Allah paham pasti itu. Dan beliau sekarang ya semangat untuk ya menjelaskan tentang ya kehidupan akhirat dan seterusnya. Jadi tentang hal-hal yang baik di dalam agama ini. Makanya Bapak Ibu sekalian, kita harus benar-benar memikirkan bagaimana kehidupan dunia ini untuk akhirat kita. Kadang-kadang kalau kita terkadang tidak sabar, banyak kesempatan yang terkadang kita gunakan untuk apa? Untuk mementingkan dunia apa akhirat? Dunia apa akhirat? Dunia. Contohnya pun kula, ya. Contohnya pun kula. Anak, ya. Ini anak mulai ya. Anak-anak kalau ngerewel tadi barusan nih, mau datang ke sini minta diantarkan ke Indomaret. Ini kesalahan kula, jangan ditiru, ya. Jangan ditiru. Sebenarnya kalau kita mementingkan akhirat, meladeni dulu apa buatan? Meladeni dulu apa buatan? Ayo meladeni dulu apa buatan? Waktunya sudah mepet kan? Bi, antarkan aku ke Indomaret, dibeli ini Bi. Kira-kira ribut. Ya ini kesalahan, berarti karena kesalahan saya tadi tidak mengantarkan Bapak Ibu. Dan sedikit agak ya jengkel, padahal itu tidak boleh ya. Harus kita sabar pada anak, karena apa? Tujuan kita adalah akhirat. Iya kan? Makanya orang yang bisa memposisikan akhirat itu dengan bagus, dengan kuat, insya Allah dia akan banyak mengambil hikmah di dalamnya. Banyak amalan yang bisa dilakukan. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau kita itu ya, kecintaan dengan akhirat tinggi, makanya pekerjaan yang selama ini berat, insya Allah akan menjadi ringan. Sebagaimana dulu ya, pekan kemarin, ya, misal kita disuruh tadi capek-capek gitu, anak itu pada dasar, habis pulang asar, Bi, itu piringnya bersihkan Bi. Habis asar mau persiapan, suruh apa? Kurah-kurah piring. Ini mau apa? Ngetes kesabaran apa buat teman-teman ini? Ini kan? Kalau nggak sabar apa biasanya? Emosi. Yes, walaupun nggak semuanya tetap dikerjakan. Akhirnya apa nggak terlalu, anak itu tidak terlalu marah. Ya. Makanya nih harus banyak minta pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk apa? Kehidupan akhirat. Ya. Untuk kehidupan akhirat, dan banyak amal itu ya, amalan hati yang pahalanya besar. Ya, pahalanya besar. Salah satunya adalah amalan hati kita. Kita harus banyak minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini semoga kita mudah ya, dimudahkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk bagaimana menggunakan kesempatan hidup di dunia ini untuk bekal kita di akhirat. Berarti ini perlu apa? Perlu latihan apa pembuatan? Perlu mujahadah apa pembuatan? Perlu ya, minta pada Allah apa pembuatan? Perlu.
Makanya Bapak Ibu sekalian, semoga jamaah Babus Salam hari demi harinya setelah mengaji menjadi lebih baik lagi. Ya, harus ya, minta pada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua harus banyak minta pada Allah Subhanahu wa taala. Ngaji kita harus ada hasilnya, harus ada buahnya. Apa yang kita tanam ada buahnya. Tidak hanya sekedar mengaji saja. Tidak hanya sekedar mengaji saja. Yang selama ini masih mendapatkan banyak kritikan, banyak masukan kurang baik dalam diri kita, mari kita perbaiki. Karena apa? Itu semua adalah bekal untuk kehidupan akhirat kita. Ini bekal untuk kehidupan akhirat kita. Makanya ini bagaimana kalau kita bisa memposisikan seperti ini, kita insya Allah akan menjadi hamba Allah yang benar-benar hamba. Hamba Allah yang benar-benar hamba. Kan kadang kita mengaku Islam tapi kurang Islamnya, kurang berserah dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih gaya-gaya kita masih muncul kan ya, sombong kita, ego kita, atau gengsi kita dan seterusnya. Ya, semoga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala hari demi hari semakin baik ya. Walaupun mungkin banyak masukan dan kritikan dari orang-orang sekitar, terima saja ya. Karena apa? Itu semua kita jadikan untuk bekal akhirat kita. Nanti faedah nomor 18 Bapak-Bapak sekalian. An-nasihata wal hayata ni'matani yaktanimuha dul albabi. Sesungguhnya kondisi sehat dan kondisi waktu hidup adalah dua nikmat yang orang berakal benar-benar mampu menggunakannya dengan baik ya. Sesungguhnya waktu sehat dan waktu hidup itu orang yang berakal mampu memaksanya untuk digunakan dengan sebaik-baiknya. Wahum ahlul kayyis, dan itu adalah orang-orang yang cerdas. Orang yang cerdas tadi apa? Orang yang mampu menggunakan waktu sehat dan waktu hidupnya. Wal fatonah, ya, pintar. Wasober, dan orang yang sabar. Wal basyirah, dan orang yang berilmu. Ya, mampu menggunakan waktu hidupnya dan sehatnya untuk kebaikan. Orang yang cerdas. Orang yang cerdas bukan apa kalau dalam Islam, bukan karena gelarnya. Dia nama betul? Karena bukan gelarnya. Survei membuktikan banyak anggota dewan yang ijazahnya apa? Paket, ya, sampai dibuat guyonan kan, ya. Makanya ya. Dewan banyak ijazahnya dari paket. Ya, sedangkan guru harus apa? Guru bantu niku ya. S1, S2 ya. Ini mesti itu. An-nasihatal wal hayata ni'matani yaqtanimuha dzul albab wa hum alul qajis wal fatana was sabr wal basirah. Pak Didik baca dalil. Ya, faedah terakhir dari hadis yang 40. An-nasihata wal hayata ni'matani taqtanimuha dzul albab wa hum ahlul kajis wal fatana was sabr wal basira. Qala radhiyallahu anhu, qala sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maqbunun fihi ma katsirun minan nas as-sihah wal faragh. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua nikmat yang banyak orang lalai di dalamnya, yaitu nikmat apa? Sehat dan waktu luang. Sehat dan waktu luang. Ya, napa mboten? Nggih. Nggih. Ini insyaallah nggih. Nikmatani maqbunun fihi makatsirun minan nas as-sihah wal faragh. Makanya kita harus hati-hati nggih
dua nikmat yang banyak orang lalai di dalamnya, yaitu waktu sehat dan waktu longgar. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Orang yang cerdik menurut Islam apa? Orang yang apa? Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Orang yang cerdik menurut Rasulullah, menurut Islam adalah orang yang mampu mengalahkan nafsunya. Wa amila lima ba'dal mauti, dan orang yang mengerjakan amal untuk kehidupan setelah kematiannya. Wal ajizu man atba'a nafsahu hawahan wa tamanna 'ala Allahil amani. Adapun orang yang lemah akalnya adalah orang yang mengikuti dirinya, yaitu orang yang mengikuti hawa nafsunya, dan dia banyak harapan kemurahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah ya. Makanya ini adalah definisi yang cerdas bagi umat Islam ini. Orang yang cerdas adalah orang yang benar-benar mampu mengalahkan hawa nafsunya, dan dia menggunakan kesempatan yang Allah berikan untuk amal akhiratnya atau pada mautnya, setelah kematiannya. Adapun orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya, dan dia banyak harapan dari kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah ya. Baik Bapak dan sekalian, ya, ini bisa kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Ayo kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya nafsu-nafsu yang tidak baik itu dihilangkan dari diri kita. Nafsu kan banyak ya. Dari itu ada sisi negatif, sisi positifnya. Barangkali sekarang ini kita setelah evaluasi diri, muhasabah diri, ternyata di usia 40, 50, 60 banyak nafsu yang tidak baik dalam diri kita. Maka itu kesempatan kita untuk minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala merubahnya menjadi yang baik. Merubahnya menjadi yang baik. Tapi terkadang ya Bu, ada santri saya itu ya, teman-temannya menganggapnya pemalas karena biasanya dia itu merenung gitu, banyak ngelamunnya gitu. Tapi kalau sudah ada kerjaan itu cepat menyelesaikannya. Dia itu kalau banyak tidur, banyak melamun, banyak ini. Tapi kalau sudah ada dikasih kerjaan, satu-satu langsung selesai dibandingkan dengan yang lainnya. Dia sudah ya merubahnya untuk berubah, tapi hanya berjalan berapa pekan nanti balik lagi. Kira-kira bagaimana ini? Dikaitkan dengan ini. Ini termasuk hawa nafsunya atau karakternya dia atau cetakannya dia? Apa Bu? Ini nanti kejadian. Ya ini nanti insya Allah terbawa sampai dia nikah. Sampai terbawa dia nikah. Makanya ini kalau menurut orang yang paham tentang kejiwaan, ini adalah cetakan anak itu. Cetakannya seperti itu. Artinya karakternya itu sudah seperti itu. Ya. Artinya kalau dia itu kalau banyak melamunnya, tapi kalau sudah dikasih tugas cepat selesainya. Karena pada saat melamun itu sebenarnya dia memikirkan solusi untuk menyelesaikan tugasnya, pekerjaannya. Dan itu untuk merubahnya tidak mudah. Ya, tidak mudah. Makanya kita harus paham dengan karakter itu. Supaya apa? Supaya kita tidak mudah menyalahkan orang lain karena beranggapan orang itu adalah dengan hawa nafsunya atau dengan karakter buruknya. Ya, padahal itu barangkali sudah menjadi cetakan orang tersebut. Ya, kalau sudah cetakan itu susah untuk
merubahnya. Barangkali ibu-ibu ya, ibu-ibu kalau suami nggak sabar, ibu-ibu kadang kan layak-layak gitu kan ya, istirahat. Tapi kalau sudah kerja biasanya on fire kan, satu-satu langsung selesai, bisa masak, nyuci piring, ya, cuci baju dalam waktu sekejap. Setelah itu apa? Layak-layak lagi. Ya, tapi itu memang karakternya seperti itu. Kalau kita tidak tahu kan biasanya apa? Kalau orang desa, ya, orang desa itu kalau lihat menantunya tidur-tiduran kan tidak apa? Pemalas. Makanya jarang betah ya, kumpul sama menantu dan mertua. Ini karena apa? Ya kan kalau layak-layak sedikit, udah kerjaannya sakit nggak tadi? Tandang-tandangi. Yeah. Atau apa ya, makanya ini padahal itu mungkin waktu untuk dia berpikir atau kebiasaannya sebelumnya seperti itu. Ini bukan karena nafsunya barangkali seperti itu ya, karena sudah cetakannya seperti itu. Makanya di sini kita perhatikan al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang mampu mengalahkan hawa nafsunya dan mengerjakan apa-apa untuk bekal setelah kematiannya. Wal ajizu man atba'a nafsahu hawahan wa tamanna 'ala Allahil amani. Orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan dia berharap banyak harapan dengan kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini harus kita pahami Bapak sekalian supaya kita menjadi benar-benar ya, orang yang siap untuk kehidupan akhirat kelak. Ya. Makanya di sini in akhwafa ma akhafu atba'al hawa. Perkara yang paling aku takutkan adalah mengikuti hawa nafsu. Wa tulul amali, dan panjang angan-angan. Perkara apa yang ditakuti? Panjang angan-angan dan mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu dan panjang angan-angan. Fa'amat taba'al hawa, fa'amat tiba'al hawa fayasuddu 'anil haqq. Adapun mengikuti hawa nafsu, akibatnya adalah dia akan dipalingkan dari kebenaran. Ini apa buatan? Banyak kan ya contohnya ya, di sekeliling kita. Awalnya jadi guru, barangkali nanti kalau sudah dikasih pangkat ya, mengikuti hawa nafsunya, akhirnya apa? Menyeleweng. Dia memalingkan dari kebenaran. Ya. Wa ammatulul amal fayunsil akhirah. Adapun panjang angan akibatnya adalah kita dilalaikan dari akhirat. Tuh panjang angan kita dilalaikan dari akhirat. Kalau orang yang mengikuti hawa nafsu akan diselewengkan dari kebenaran. Makanya Masya Allah ya, kalau umat Islam ini ya, benar-benar seperti ini Masya Allah ya, akan menjadi umat yang baik-baik semuanya. Karena apa? Karena dia mampu mengalahkan hawa nafsu dan tidak panjang angan-angan. Berarti sebenarnya kehidupannya penuh dengan amal kebaikan. Makanya ini adalah fokus kita untuk benar-benar minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dimudahkan untuk tidak panjang angan-angan dan kita benar-benar menyiapkan diri kita untuk bekal akhirat kita. Mungkin itu Bapak dan Ibu sekalian, hadis dari Arba'in, hadis yang ke-40. Poinnya apa Bapak dan sekalian? Poinnya bisa kita ambil? Poinnya bisa kita ambil dari poin yang ke-10 sampai 18. Jangan memanfaatkan waktu sebaik mungkin, jangan panjang angan-angan ya. Jangan mengikuti hawa nafsu ya. Tadi hawa nafsu bisa apa? Memalingkan kita dari kebenaran. Kalau panjang angan memalingkan dari ya, akhirat. Insyaallah ya. Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memahami faedah dari hadis yang ke-40 ini, dan semoga khususnya jamaah Lubus Salam dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala
untuk senantiasa memperbaiki diri sehingga hari demi hari kita semakin baik, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala amal yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap semoga kita semua dimudahkan untuk masuk ke dalam surganya, dan kita bisa melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala beserta orang-orang yang kita cintai dan seluruh kaum muslimin. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد